tamu kita yang pertama di Hotman Paris Show yaitu seorang ahli forensik. Seperti apa kira-kira yang terjadi? Langsung kita sambut sama-sama, ini dia. Jabatannya apa sekarang, Pak? Sekarang jadi kepala instalasi kedokteran forensik medico legal di Rumah Sakit Derajat Prawira Negara. Di rumah sakit apa? Dokter Derajat Prawira Negara. Bapak maaf boleh lebih kencang sedikit Pak suaranya kenceng. Pak? Gaya suara Batak, Pak. Supaya Baik. penonton bisa kedengeran. Kepala instalasi kedokteran forensik dan medico legal di Rumah Sakit Dokter Derajat Prawira Berarti Negara. kepala instalasi forensik di rumah sakit swasta. Pemerintah. Oh, itu pemerintah ya? Pemerintah. Tapi bukan dari kepolisian, bukan? Bukan, Bapak dokter murni? dokter. Dokter. Oke. Pak Budi betul ya Pak Budi ya? Ya. Oke. Budi ya. Pak Budi Suhendar. Pak Budi tapi tidak menangani korban-korban JT 610 kemarin ya Pak ya? Yang saat ini tidak langsung. Tidak langsung. Silakan. Oke. Sudah pernah menangani mayat-mayat korban jatuhnya pesawat? Sudah pernah. Yaitu pesawat mana? Sukhoi yang dulu. Sukhoi yang kemarin yang itu ya, yang uji terbang itu. Gunung Salak. Gunung Salak itu bagaimana? Keadaan mayatnya bagaimana? Apakah dia itu menabrak gunung kan? Ya, tebing. Tebing berarti apakah pesawatnya meledak langsung hancur itu badan atau apa? Ya, kalau dari kemarin rilisnya adalah memang dan dari sisa-sisa yang didapatkan memang ada indikasi ke arah bahwa akibat hantaman pada dinding tebing itu mengalami ledakan. Berarti udah meledak di atas. Pada saat saat dia nabrak itu meledak. Meledak. Dan itu pada saat itu Bapak temukan mayatnya gimana? Hancur atau gimana? ya tentunya karena ledakan itu Ya. jasad manusia nggak akan utuh. Oh, jadi dalam kecelakaan Sukhoi itu waktu itu keadaan mayat bagaimana yang Bapak lihat? Tidak utuh. Tidak utuh, hangus atau hanya terbelah-belah, terpecah-pecah? Tidak utuh dan memang ada indikasi luka bakar di situ. Ada indikasi luka bakar. Artinya wajah korban ini sudah nggak ketahuan semuanya. Iya, wajah. Artinya tidak bisa dikenali lagi dengan Secara visual nggak bisa. sudah nggak bisa ya. Secara visual nggak bisa. Jadi waktu itu tim dokter hanya meneliti aspek DNA-nya atau apanya? Atau ciri-ciri khas bajunya? Ya, tentunya operasi DVI, Disaster Victim Identification itu berkhususkan pada korban yang meninggalnya, Ya. khususnya untuk mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Darahnya atau pakai cincin kayak gini atau Ya, apa gitu? teknik identifikasi tergantung nanti situasinya yang kita temukan seperti apa. Yang jelas untuk identifikasi kita gunakan teknik sidik jari, Sidik jari. gigi Memang geligi. kan udah terbakar sini jari masih ada? Tergantung, bisa saja Bisa tangannya saja nggak kena dan Iya, sebagainya iya. gitu ya kan. Sidik jari, gigi Pak. Gigi dan DNA. Dan DNA itu yang utama ya, primary. DNA itu lewat apa biasanya Pak? DNA bisa jaringan tubuh atau Dan yang masih melekat di dibandingkan dengan siapa? Anaknya? situ. Dibandingkan dengan orang tua dan anaknya kandung. Itu makan waktu berapa hari tuh? Paling cepat ya kalau untuk kasus musibah ya itu antara seperti dikatakan oleh Kapus Dokes antara 5 sampai 8 hari Untuk DNA? DNA. Oh. Pada Darahnya saat yang diambil kita- ya? mulai dari saat kita ngambil untuk diproses di laboratorium. Berarti diambil dagingnya si korban, Dari si mayat. jaringan ya, dari jaringan yang bagian tubuh yang kita dapatkan, diambil sampel dari situ, selanjutnya dimasukkan untuk diproses terus di diambil laboratorium. darah dari Diambil juga keluarganya. sampel dari keluarga, itu diproses AM, antemortemnya, diambil dari- antemortem artinya apa sih? Antemortem yaitu informasi berkaitan dengan korban sebelum meninggal atau sebelum musibah. Misalnya apa Pak? Misalnya apa? Antemortem itu misalnya ada nggak hal-hal berkaitan dengan identitas yang diketahui oleh keluarga, misalnya Pakai baju apa? pakai baju apa terakhir, apakah punya tanda khusus pada badan, Apa ada tato begini lah pernah kayak itu punya dioperasi tato atau gua. tidak gitu ya kan. Terus ada nggak barang-barang yang bisa memberikan Petunjuk bahwa informasi dia. gitu. Oke, Abang kita break dulu sebentar ya. Pak kita break dulu sebentar ya. Oke, setelah ini pemirsa kita masih akan ngobrol kali ini tentang bagaimana sesungguhnya perasaan terdalam curahan hati dari keluarga korban kecelakaan Lion Air JT610 ya.
Siapa aja mereka, jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Setiap dia terbang begitu pramugari, ibu pernah nggak bicara-bicara khawatir gitu loh. Kita sekali terbang aja udah bisa 2 hari nggak tidur. Iya. Bisa dikeluarkan surat izin layak terbang.